Ya, boleh, Kak. Baik, ada aja. Nah, jadi kita ini kan ada beberapa panduan pertanyaan. Kita Iya. hampir pakai semuanya sih, cuma nanti ada beberapa aja gitu yang dipilih kayak gitu. Nah, jadi pertamanya itu kan di sini ada pertanyaan tentang apakah di awal kelas dan selama pembelajaran berlangsung, dosen itu suka memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menyatakan apa yang menjadi minatnya. Jadi misalkan nih ada mata kuliah yang baru kenal, misalkan psikologi Iya. Islam. Nah, dosen itu suka nanya gak, kamu minat gak sebetulnya di mata kuliah ini, atau intinya yang berkaitan dengan minat kita gitu. Terus nanya gak misalkan kalian maunya gimana sistemnya kayak gitu bla bla bla. Intinya ngasih kesempatan Oh, buat kita ngomong gitu. oke, Kak, izin menjawab ya. Iya. Kalau dari dosen sih, mereka hampir semua, beliau hampir semua selalu nanya sih, Kak, Hmm. kalian sistemnya mau bagaimana? Cuman ada beberapa dosen yang memang kalau sudah menetapkan RPS, ya sudah menetapkan RPS gitu tanpa bertanya kepada mahasiswanya mau bagaimana sistemnya. Jadi karena beliau ya beberapa ada yang bilang kalau kita udah berpatokan ya sama RPS, jadi seperti ini selama pembelajaran, tapi ada yang bertanya apakah kalian setuju seperti ini. Nah, nanti kalau misal pernah sih kalian dosen yang apakah kalian setuju nih, misalkan nilainya kan berat nilainya itu nilainya kan yang 50% UTS, UAS, tugas gitu Hmm. ya, kayak. Nah, nanti mahasiswa tuh pasti kayak ada yang mau boleh nggak Bu kalau yang tugasnya 50%, itu ada dosen yang seperti itu. Iya. Tapi ada juga ya dosen yang sudah berpatokan saja langsung sama RPS-nya, jadi mahasiswa tidak ikut andil gitu dalam Iya. persetujuan di dalam perkuliahannya gitu, Kak, RPS-nya. Mm-mm. Nah, tapi mayoritas dosennya itu lebih banyak dosen yang langsung berpatokan pada RPS yang udah dibuatnya, atau yang ngasih kesempatan ke mahasiswa buat ngomong, buat berpendapat. Kalau sejauh ini selama di semester 4, alhamdulillahnya masih mayoritasnya dosen yang selalu Ngajak bertanya sama, diskusi. yang ngajak diskusi sih. Jadi yang langsung patokan RPS itu hanya beberapa saja sih, Kak. Tapi mayoritas masih yang itu. Nanya sama. Oh. Iya, iya paham. Berarti lumayan lah ya. Ya. Terus pertanyaan kedua, apakah dosen suka nanya nih sama mahasiswa sejauh mana eh, sejauh mana mata kuliah itu jadi daya tarik bagi mahasiswa gitu. Jadi misalkan ngasih ini nih, kalau mata kuliah ini nantinya itu kita belajar A, B, C, D gitu. Pokoknya ngasih daya tarik aja gitu tentang mata kuliah itu. Kayak menjelaskan gitu ya, kayak Mm-mm. tentang mata kuliah. Kalau awal-awal sih ya memang menjelaskan sih, Kak. Cuman aku nggak menemukan daya tariknya sih. Hanya menjelaskan saja gitu loh kalau agak gambaran gitu. Tapi kalau misalkan kalimat apa yang kayak bikin kita minat gitu sih enggak, Kak. Jadi cuman ngejelasin biasa. Tapi ada juga dosen yang udah langsung aja masuk pelajaran gitu, Kak. Mhm. Oh iya, iya, berarti ada yang langsung masuk materi ya. Iya, Mm-mm. tapi mayoritasnya ya pasti menjelaskan dahulu sih, Kak, gambarannya kita kuliahnya mau kayak gimana pada 16 semester gitu ke depannya. 16 pertemuan. Ya. Salah. Maaf. Sama amat 16. Iya, iya, iya. Nah, tapi sejauh ini itu membuat kalian tertarik gak di mata kuliah itu? Atau biasa aja? Ya aku sih merasanya biasa saja sih, kayak selama dosen menjelaskan ya ya mendengarkan, tapi yang tidak aku bilang tadi yang di awal nggak yang aku sampai tertarik sih, ya Hmm. biasa aja gitu. Iya, 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 iya. Tapi intinya dosen itu
ada beberapa yang menjelaskan dulu gitu ya tentang mata kuliahnya. Iya betul Kak, gambarannya seperti apa gitu sama 16 Mm-mm. pertemuan. Iya, paham, paham. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apakah dosen itu suka ngasih kesempatan sama mahasiswa untuk jadi berekspresi nih, mencari dari sudut pandang lain terkait mata kuliah itu. Jadi misalkan nyari dari sumber lain, dari buku lain, atau dari jurnal dan lain-lain. Suka ngasih kesempatan nggak? Atau misalkan harus nih, pokoknya harus dari sini, titik, nggak bisa dari mana-mana lagi. Sejauh 4 semester aku jalanin kuliah di sini sih semuanya selalu memberikan referensi sumber lain. Semuanya semuanya sih ngasih sih Kak, kalau misalkan baru awal perkenalan itu kayak nanti bisa dicari sumbernya dari sini 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 gitu. Hmm. Semuanya ngasih Kak untuk sumber referensinya. Iya, berarti ngasih kesempatan ya ke satu mahasiswa. Iya, Mm, ngasih. paham. Nah, terus biasanya dosen itu ngasih apa ya? Ngasih kesempatan buat mahasiswa menyesuaikan minatnya dengan mata kuliah itu dengan cara gimana? Misalnya si mahasiswa ini sukanya lebih suka kuliahnya itu santai, misalkan sambil kan ada beberapa dosen yang ngasih apa ya namanya? Ngasih kayak games atau kuis tapi kayak game misalkan. Breaking gitu ya. Atau jadi misalkan di e-learning tapi di e-learning juga dibikin menarik kayak gitu. Jadi kan ada beberapa dosen yang kreatifnya apalagi dosen PAUD mungkin lebih kreatif kayak gitu. Ada gak Eh, atau lurus-lurus aja? Kalau di semester awal ada sih ngasih kuis. Kuisnya ya sebenarnya gimana ya? Aku ngerasa nggak yang kreatif kreatif banget gitu, enggak. Mhm. Cuman ya ada beberapa mungkin kalau misalkan mahasiswanya bosen, dosen ngasihnya kuis aja gitu, kuis Hmm. dari apa ya? Iya kuis dari yang suka buat-buat kuis kayak gitu sih Kak biasanya kuis Di apa? e-learning Kuis atau ada misalkan di Quizzes, terus ada di paling apa ya lupa lagi. Di beberapa web iya gitu. di Quizizz sih paling Kak, di Quizizz. Hmm. Kalau sekarang e-learning tuh udah lumayan jarang dipakai. Mm-mm. Palingan di Drive ya karena tugas PAUD itu kan banyakannya video buat media. Jadi Oh iya sih tidak benar-benar. cukup ya, Mm. tidak cukup di e-learning Kak. Jadi kita pakainya G Drive gitu. Oh iya, tapi itu juga kreatif ya, maksudnya tetap apa ya, apalagi kan kita kalian misalkan tugasnya video-video itu kan pasti sesuai dengan apa ya, istilahnya tetap dikembalikan pada kesukaan kalian juga gitu. Ya sih ya Kak, kita buat video pembelajaran. Itu sih yang kreatifnya di situ dosen memberikan kita untuk challenge membuat video pembelajaran, terus bikin media-media pembelajaran Oh gitu iya, Kak. asik juga ya. Nah, terus biasanya dosen itu sebelum kalian masuk kuliah suka ada apa kan misalkan jamnya itu besok pagi. Nah, hari ini itu malamnya udah ada gak materi yang mau besok dibahas di e-learning? Kalau dosen Pak Put sendiri sih enggak ya Kak, kebanyakan hari H. Hari H? Ada dosen yang kayak gitu, paling dosen ini yang dosen bahasa Arab tuh biasanya beliau tuh ngasih udah misalkan dia kuliahnya hari Kamis Kak. Hmm. Sekarang tuh udah ngasih gitu, udah Hamin 2 atau Oh, Hamin ada 1. materinya ya. Iya, Iya. kalau dosen kebanyakan membahasnya itu hari H sih Kak. Berarti mayoritasnya itu materi perkuliahan dikasih pas hari H, pas pembelajaran. Iya, betul Tapi Kak. itu di e-learning atau di grup WhatsApp. Ada melalui PJ, jadi Hmm. diberitahukan melalui PJ, tapi nanti di e-learning sudah ada, tapi ada yang dosen yang langsung memberitahu langsung ke Hmm. WhatsApp grup, terus e-learningnya juga udah disediakan gitu forum untuk mengerjakan tugasnya gitu Kak. Oh, paham. Nah, terus biasanya
dosen itu kan misalkan ngasih tugas nih, biasanya apa ya, secara intens mengingatkan, atau misalkan kalau misalkan ada yang nanya respon, atau justru kalau misalkan udah ngasih tugas ya udah langsung kerjain, nggak usah nanya-nanya lagi, atau gimana? Alhamdulillahnya kalau PAUD kita kalau dikasih tugas langsung nanya dan dijawab. Hari itu juga malah disuruh gitu, kalau emang kalian nggak ngerti coba tanya aja di WAG atau melalui PJ, jadi nanti PJ tanya langsung ke dosen gitu. Oh iya, terus biasanya ada evaluasi gak dari hasil jawaban tugas itu? Misalkan dari tugas kemarin itu kalian mayoritas salahnya itu di sini, misalkan harusnya bla 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 gitu. Intinya ada evaluasi atau enggak? Ada Ada, Kak. ada, iya, bagus ya. Soalnya Karena jarang. biasanya kayak gitu presentasi atau menentukan judul, biasanya kan kalau PAUD banyaknya observasi ya Kak, abis observasi anaknya kita buat jurnal. Nah itu biasanya dosen tuh kayak minta kita buat evaluasi, kita udah bikin latar belakang dan lain-lainnya, misalkan udah disuruh buat latar belakang dulu, nah nanti besoknya dipresentasiin langsung di depan dosennya, salahnya gimana, langsung ya gitu sih Kak. Oh iya, berarti direspon banget ya tugas-tugasnya, nggak dicuekin. Ya. Berarti tidak apa ya, nggak cuma dinilai doang gitu, tapi benar-benar dikasih evaluasinya juga. Iya. Nah, terus tapi itu langsung berarti ya, langsung direspon tugasnya. Kalau memang nanyanya pada hari H, ya langsung direspon. Misalkan hanya pelajarannya via WAG gitu ya, nggak Zoom gitu ya, langsung direspon sih Kak kalau kita nanya. Tapi kalau misalkan tugas tadi langsung, misalkan dievaluasinya itu di pertemuan berikutnya atau? Pertemuan berikutnya Kak, ketika pelajarannya beliau, mata kuliah beliau gitu. Oh iya, paham. Nah terus kalau misalkan asinkronus itu biasanya seringnya lewat WA atau lewat e-learning atau lainnya? Kalau sekarang sih keseringannya Zoom ya. Zoom sih Kak, WAG tuh jarang, malah sekarang nggak kayak awal-awal kan masih yang WA selang-seling ya, WAG Zoom gitu. Tapi mungkin semakin meningkatnya semester gitu ya, semakin sulit kali. Jadi dosen banyak, ya udah Zoom aja, kita Zoom gitu. Berarti tiap pertemuan sinkron pakai Zoom, jarang asinkronus. Iya, bisa kayak gitu Kak. Jadi 3 minggu bisa Zoom gitu, baru nanti AG gitu. Tapi kalau misalkan asinkronus itu lebih banyaknya pakai WAG ya, nggak e-learning? Iya, WAG dan e-learning dan via G Drive sih Kak. Oh, siap. Drive. Ini udah ditanyain sih tadi, kalau mahasiswa bertanya di forum itu respon suka menjawab ya, dosen suka merespon ya? Iya. Tapi kalau misalkan bertanyanya di e-learning suka direspon nggak? Kan ada tuh forum diskusi di e-learning. Iya. Kebetulan kita jarang sih Kak yang nanyanya via e-learning. Oh, berarti kalian kalau diskusi itu langsung di WAG ya? Iya, jarang via e-learning Kak. Oh, soalnya kan biasanya kalau presentasi itu open pertanyaan di e-learning misalkan. Jadi diskusi di e-learning. Oh, ini enggak. Di WAG. Iya. Paham. Nah, terus apakah si dosennya ini sering ngasih kuis secara berkala? Misalkan tiap pertemuan itu ada kuis, atau misalkan tiap 2 pertemuan sekali itu ada kuis, atau enggak? Jadi ada 2 dosen, kayak misalkan bukan misalkan sih, beliau mengampu mata kuliahnya neuroscience, karena itu kan tentang otak-otak itu susah ya Kak, jadi di setiap pertemuannya dibuat kuis. Tapi ada juga dosen yang memberikan kuis itu saat pertengahan kuliah, pertengahan pertemuan gitu. Jadi misalkan pada pertemuan sebelum UTS sama sebelum UAS gitu. Iya, biasa dosen ngasihnya kayak gitu. Tapi ada juga ya yang tiap pertemuan.
Iya, ada juga yang tiap pertemuan kuis sebelum mulai, tapi kuisnya 5 pertanyaan. Iya, yang ringan-ringan. Iya. Paham, paham. Nah, terus apakah dosen suka ngasih penghargaan misalkan sama mahasiswa yang rajin bertanya atau yang pertanyaannya bagus misalnya? Penghargaan itu entah misalkan hanya ngasih applause apa ya bareng-bareng misalkan di Zoom atau misalkan dikasih nilai tinggi, dikasih nilai plus di pertemuan itu atau gimana? Suka ada gak? Kalau kalau soal itu jarang sih ya Kak, cuman ya mungkin lebih ke lisan kali ya, tapi itu juga aku ngerasa jarang sih. Jadi kayak gitu loh Kak. Kayak ya jarang ada puji apa ya reward gitu. Jarang. Jadi misalnya nih Hana ngasih pertanyaan terbaik, jadi sama dosennya itu, ini pertanyaan yang bagus nih, gitu. Gimana ya? Intinya penghargaan kecil, misalnya kayak gitu tadi. Ini pertanyaan bagus nih, makasih udah nanya, misalkan bla bla bla. Ada paling beberapa dosen aja sih Kak. Iya iya. Mungkin Nggak kalau semuanya. misalkan di Zoom biasanya diskusinya itu intens, maksudnya dosen itu benar-benar ikut diskusi atau dosen itu hanya menyimak? Berbagai macam sih Kak. Jadi ada yang kadang pengennya beliau yang presentasi pemaparan, baru nanti pas sudah selesai pemaparan kita baru tanya Masih jawab di akhir. oh Kak, iya iya. itu ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang setiap selesai pemaparan misalkan satu materi itu ada beberapa yang dibahas. Nah, Iya. satu yang dibahas selesai, nanti beliau pasti bertanya bagaimana, ada yang mau bertanya atau mau didiskusikan gitu. Cuman ya ada beberapa yang emang mau anak-anak mahasiswanya mau berdiskusi, ya ada beberapa yang diam. Jadi kadang Susah. dosennya iya kadang dosennya udah aktif tapi mahasiswanya yang Yang kurang. ya kurang gitu Kak. Jadi paling yang aktif ya itu doang, tapi kadang yang aktif kan juga capek ya. Iya. Kadang kalau misalkan Iya selalu benar aktif gitu. benar. Jadi kadang kalau udah dosennya bertanya terus yang si aktif ini capek, ya udah Ya nggak ada udah, yang nggak ada yang nanya ngomong. ya. Iya, nggak ada diskusi, nggak dapat. Tapi ya dosen sudah berusaha ya semaksimal mungkin kan untuk membuat aktif gitu. Cuman mahasiswa susah. Iya. Tapi sekarang kamu di semester 4 ya berarti. Itu lebih Ya, banyak yang presentasi kelompok atau justru banyak yang pemaparan dari dosen? presentasi kelompok. Kita udah banyak tugas-tugas presentasi kelompok. Kayak misalkan tentang observasi yang udah kita lakuin. Banyak sih Kak, karena makin naik semester itu banyaknya tugas itu buat observasi presentasi gitu sih Kak. Oh, berarti banyaknya itu banyakkan tugas kelompok daripada individu. Iya. Atau iya iya. Ini sih tadi ya pertanyaan yang tadi ini masih menanggapi perlu memberikan feedback. Nah, terus ada gak misalkan proyek atau apa ya istilahnya tugas yang menuntut untuk dikerjakan dengan antara mahasiswa dan dosen dikerjakan bareng-bareng gitu. Kayak misalkan sekarang nih ada aku misalkan ada penelitian nih bareng sama dosen atau apa gitu yang bareng-bareng. Kebetulan aku juga penelitian bareng dosen juga. Nah, ada ada berarti. aku megang 2 dosen. Nah, iya. Lumayan juga ya. Kakak juga lumayan tuh yang apalagi udah di semester menuju semester akhir. Lumayan. Iya. Nah, Lumayan terus berasa ya. Ini aku semester 4 aja banget ya Allah. Kakak juga mulai ditembak buat ikut penelitian itu dari semester berapa ya? Dari semester awal juga sih, semester 3, 4 itu udah mulai. Makanya sekarang sampai semester 6
Udah makin puyeng. Iya, iya benar Kak. Aku karena Bulia itu dosen PA aku ya Kak. Jadi beliau tuh kalau penelitian ngajaknya saya Kak. Pasti. Ayo Han, bantuin, iya bantuin Han, bantuin aku ya Han gitu. Pasti. Lumayan lah. Lumayan. Terus buat pengalaman juga, buat apa ya, belajar nulis aja gitu. Lumayan Iya, kan ini, apalagi kan ini artikel ilmiah kan, bukan apa ya, bukan sembarangan gitu, bukan sembarang tulisan. iya. Nah, terus Alhamdulillah jadi nah, terus kita lanjut ke ini. Apakah dosen udah sih tadi. Ini pertanyaan hampir sama soalnya. Yang tadi memperbolehkan mahasiswa untuk mencari dari sumber lain. Boleh ya tadi. Dari boleh. jurnal, dari buku. Terus Iya itu. nah ini terus buat tugas. Biasanya dosen itu ngasih contoh nggak? Misalkan nah tugas yang dia kasih itu kriterianya seperti ini. Yang benar itu. Jadi apalagi kan misalkan tugas video ya. Jadi misalkan Iya. dikasih kriteria nih harus kayak gini gitu. Yang beliau terima. Ada template-nya gitu ya Kak. Ada template-nya. Kalau Iya, misalkan artikel selalu ilmiah ada. ada template-nya gitu. Ada. Ya, selalu dikasih. Jadi setiap kita bikin jurnal selalu dikasih template atau video pembelajaran itu ada ada apa ya kriterianya gitu. Jadi biar kita nggak ngawur ya istilahnya ya kayak Nah, iya ada benar-benar. template-nya dikasih. Berarti kamu tiap hasil tugas observasi itu langsung dibuat jurnal? Kenapa Kak? Tiap ada tadi misalkan tugas observasi itu outputnya itu jurnal atau apa? Iya, betul, jurnal. Jadi Lumayan bisa juga. ya, iya UTS, UAS itu udah jurnal, apalagi sekarang itu dosen awal-awal masih kelompok ya Kak, gitu kan kita ngerjain. Nah sekarang nih udah berasa nih karena udah sendiri. Ada yang masih kelompok tapi ada yang sendiri juga, jadi makin berasa gitu. Tapi jurnalnya ini jurnal kayak jurnal penelitian biasa atau gimana? Template-nya sih dikasih kayak jurnal obsesi, Oh Pak iya. HI, terus kemarin aku juga sempat jadi pas UAS aku buat artikel, terus alhamdulillahnya di-publish karena produknya rendah. Iya. Dibantu Bulia juga untuk di-publish itu jurnal template-nya JM apa ya? Aku lupa. Yang warna hijau itu. Kalau yang kamu saya lupa. Iya, aku juga lupa lagi. Oh my god, ini waktunya tinggal 10 menit lagi kita upgrade. Ini di upgrade udah nggak ya? Bentar. Kita lanjut. Ini buat panduan mengakses e-learning biasanya ada ya? Di Student Desk juga? Ada. Pasti bisa lah ya. Terus, nah kalau misalkan ada masalah di e-learning, biasanya dosen langsung respon nggak? Langsung misalkan, kan kayak kemarin beberapa hari yang lalu, enggak seminggu yang lalu, e-learning itu kan sama e-learning, itu kan error. Itu respon dosen gimana? Biasanya kita kan pasti bilang ya, atau enggak PJ-nya gitu. Ya dosen respon. Iya, gimana ya responnya paling kayak Dikasih ini alternatif tunggu lain aja nggak? ini. Misalkan karena materinya misalkan udah dikirim di e-learning, jadi dia kirim ulang di grup misalkan, terus buat link Zoom misalkan karena di Student Desk gak bisa diakses, jadi bikin Zoom sendiri misalkan atau gimana? Ada dosen yang seperti itu. Jadi kita udah dijadwalin, misalkan e-learningnya bermasalah ya, kita udah dijadwalin untuk kuliah hari itu gitu. Ada yang langsung ya udah pakai Zoom saya dulu gitu. Dosen ada yang seperti itu. Tapi banyak kan yang enggak ya? Iya, paling tunggu e-learningnya selesai bermasalah. Iya. Nah terus, nah ini baru ke apa ya?
dosen itu suka ngasih info nggak? Misalkan sebelum kuliahnya dimulai itu, kalian harus siapin buku, misalkan buku rujukan, terus segala macam catatan bla 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 yang harus disiapin. Suka nggak sih? Kalau itu paling itu jarang sih Kak, tapi pernah di mata kuliah seni rupa karena kita seni rupa ya. Jadi dosen ingetin buat misalkan bawa buku gambar, pokoknya di sampingnya udah ada buku gambar, terus ada menghapus atau apa pulpen dan lainnya. Tapi kalau misalkan diingetin gitu jarang sih. Paling cuma diingetin buat nyiapin buku rujukan ya kalau misalkan ada buku rujukan. Iya, tapi jarang sih Kak. Oh iya iya iya. Jarang Mungkin yang diingetin. karena udah mahasiswa dianggap lah pasti nyiapin. Iya. Nah terus suka ngasih RPS gak semua dosen atau hanya beberapa? Ngasih, pasti selalu ngasih. Jadi untuk pertemuan pertama kan selalu presentasiin RPS ya. Jadi semua dosen ngasih presentasi RPS. Terus materi yang disampaikan dosen itu biasanya sesuai gak sama yang di RPS urutannya, atau misalkan beda nih, RPS-nya itu cuma formalitas aja misalkan, atau Sejujurnya sejujurnya sebagai mahasiswa kan jarang ya mengecek RPS. Kayak ya udah kita hanya menerima dari dosen gitu Kak. Jadi jarang mengecek RPS. Cuman ada aku sempat sih ngecek satu dosen, emang beliau ini sesuai lah, beliau ini sesuai untuk apa namanya, misalkan minggu ini presentasi siapa, nah minggu depan kuis apa itu sesuai. Cuman untuk kita yang ngeliat langsung seluruh dosen gitu ya Kak, jarang sih Kak ngecek RPS. Rutin banget ya kalau ngecek. Paling ya ngecek ya buat apa ya, kita ngecek buat misalkan ada kalau misalkan mau presentasi kita paling ya ngecek materi atau nama panjang dosen beserta gelarnya gitu. Ada kepentingan apa tuh, itu pasti ngecek RPS. Tapi kalau setiap harinya enggak sih Kak. Bener. Nah terus kalau misalkan ada mau ada praktek atau ujian, biasanya dosen ngasih info kan, misalkan nanti ujian itu kalian harus nyiapin A B C D gitu, atau mau praktek itu nyiapin A B C D. Iya, kalau ya selalu ngasih info sih Kak, tapi kalaupun dosennya lupa kita suka ingetin pas hari ini kan udah minggu-minggu terakhir ya, ataupun minggu biasanya udah 2 minggu sebelum UAS, bukan 2 minggu sebelum sih. Ini kan minggu terakhir, nah minggu kemarin tuh kayak ada beberapa dosen yang udah ngasih tahu kita UASnya mau apa tuh dari jauh-jauh hari itu udah memberitahu gitu info kita UTS UASnya maunya kayak gimana gitu. Oh, baik paham. Walaupun lupa pasti kita ingetin sih, kita nanya karena kan waktunya kan takutnya nggak cukup ya. Karena kan UTS UAS kan dari dosen banyak berbagai macam, ada yang project, ada yang ini, ada yang itu gitu. Jadi kayak ya kita ingetin lah kalau emang dosen nggak bahas hari itu gitu. Nah terus dosen suka nanya nggak kondisi internet mahasiswa sebelum mulai kelas, misalkan gimana jaringan kalian, internet kalian sekarang lagi lancar, atau misalkan ada yang gangguan kendala kuota gak misalkan? Enggak. Enggak ada yang di kelas ada yang absen, itu suka ditanya gak? Misalkan itu dia absen gara-gara kuota atau bukan misalkan? Nanya sih pasti Kak, tapi paling sebelum ditanya kita sebagai teman gitu ya, mahasiswa udah ingetin dulu Bu, ini tadi si ini keluar jaringan, oh gitu. Jadi kayak ntar misalkan dia muncul terus dia minta maaf, baru ditanya lagi kamu jaringannya kenapa, kayak gitu sih Kak. Cuman kalau yang sebelum mata kuliah ya, kalau misalkan ditanya sebelum mata kuliah itu jarang, mata kuliah dimulai terus tanya itu jarang. Berarti pas perkuliahan berlangsung. Iya. Nah terus
Maaf, Kak. Ini 3 menit lagi Iya, kita boleh boleh kembali Kak, dulu. lanjut. Terus, biasanya suka menyepakati peraturan kelas nggak? Kayak misalkan masuk tepat waktu atau ada toleransi waktu 15 menit misalkan? Kalau itu beberapa dosen aja yang punya peraturan seperti itu. Berarti yang bikin peraturan kelas itu, yang ngajak diskusi buat bikin peraturan kelas itu hanya beberapa dosen? Iya, Mhm. peraturan kayak telat dan lain-lainnya Kak. Iya. Iya sih hanya beberapa dosen aja. Cuman kalau yang kayak di awal pertanyaan di awal, kalau RPS mau kita diliatin, tapi kalau yang ngajak peraturan ya beberapa aja emang dosennya Mhm. Iya. ketat dengan peraturan gitu. Iya, paham paham paham. Nah, terus, kalau misalkan ada kendala teknis nih dari dosennya, suka diinfoin nggak ke mahasiswa via WA group atau apa gitu? Atau PJ? Dari dosennya gitu yang kendala ya Mhm. Kak. Mhm. Iya pasti selalu info sih Kak ke PJ paling, atau enggak ada yang langsung di WAG, selalu info, masuk apa Mmm. selalu kasih informasi ke kita. Iya iya iya. Terus kalau misalkan mahasiswa ada kendala nih, biasanya, sama dosen suka dikasih tahu kan, nanti kalau misalkan kalian ada kendala, ada misalkan keluar dari Zoom bla 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 bla, kalian, infoin aja ke saya, misalkan chat ke saya atau chat di grup WA misalkan atau gimana? Suka ngasih tahu nggak? Hmm, enggak, kalau ngasih tahu enggak, tapi kadang kita sendiri yang Kita ngasih tahu. sendiri yang Bu, iya, Bu maaf ya terkendala gitu. Tapi kalau ngasih tahu enggak. oh, iya iya, paham. Gitu, Kita enggak. hampir sama sih, semuanya juga pasti kayak gitu ya. Iya. Karena panik takut tiba-tiba dipanggil. Nah, iya betul. Nah, jadi tadi sih segitu sih pertanyaannya hampir sama sih semuanya ya. Hampir apa ya, hampir mirip-mirip pertanyaannya. Jadi, singkatnya wait Udah mau 1 menit, udah habis ya. wait dulu, eee, nanti kita ngobrol